Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-temanku dimanapun kalian berada, kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada Nabi atau Rasul lagi. Nabi Muhammad SAW adalah panutan atau teladan bagi umat Islam. Beliau menyampaikan risalah Islam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Beliau lahir dari kandungan Ibu Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena saat beliau masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Sahabat dan teman-temanku, mari kita kenal silsilah nasab beliau, ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, sahabat dan kawan-kawan, kita sudah mengenal silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita menikmati sekelumit kisah tentang beliau. Kita akan bercerita dari masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Abraha, gubernur Yaman, bawahan Raja Najasyi di Habasyah, hendak menghancurkan Ka'bah. Pasalnya ia iri dengan negeri Makkah yang semakin ramai dikunjungi orang, dan bangsa Quraisy semakin terhormat. Tempat itu setiap tahun dipadati umat manusia untuk haji. Maka Abraha berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Abraha mendirikan gereja megah di San'ah, Yaman. Namun tak seorang pun mau datang ke gereja itu. Berita dibangunnya gereja itu sampai ke telinga seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah. Ia pergi ke sana. Sesampai di sana ia masuk gereja malam hari dan meletakkan kotoran di dalamnya. Sahabat dan teman-temanku, kejadian ini membuat Abraha marah besar. Akhirnya ia mengerahkan
tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Ia sendiri menunggang gajah yang terbesar. Di dekat Ka'bah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ketika tahu unta-unta itu milik Abdul Muthalib, Abraha mengutus seseorang kepada Abdul Muthalib memintanya menghadap dirinya. Abdul Muthalib datang menghadap dan meminta untanya untuk dikembalikan. Untanya dikembalikan dan ia pun mengungsi bersama penduduk. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya Ka'bah diselamatkan. Sahabat dan teman-temanku, ketika penduduk Mekah mengungsi, maka keadaan kota Mekah sepi setelah penduduknya mengungsi ketakutan. Tatkala pasukan sampai di lembah antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajah-gajah itu berhenti, tidak mau berjalan. Ketika hewan-hewan itu dibelokkan ke arah utara, selatan, dan timur, hewan-hewan mau berjalan. Tapi ketika diarahkan ke barat, arah Ka'bah, semuanya mogok berjalan. Ketika dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil panas dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut, sehingga membinasakan mereka. Pasukan bergajah hancur lebur, mendapat azab dari Allah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 50 hari sebelum kelahiran bayi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan kawan-kawanku, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, sebaiknya kita subscribe dulu dan tekan tombol lonceng sehingga kita tidak ketinggalan video-video baru dari channel MNS Torang.